Sebelum membicarakan identitas Ya'juj dan Ma'juj serta siapa sebenarnya Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, penting untuk memeriksa dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Di kaki Bukit Badaling, sebuah desa terletak sekitar 50 km di utara Beijing. Dari sana, pengunjung dari seluruh dunia dapat memasuki gerbang menuju tembok besar Cina. Landscape dari puncak tembok sangat menakjubkan. Tembok yang membentang sepanjang 6.000 km dikatakan dapat terlihat dari bulan. Banyak orang mengira bahwa tembok yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi adalah tembok Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj, yang disebutkan dalam surat tersebut, adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negara-negara yang berhasil mereka taklukkan. Seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, percaya bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain adalah tembok Cina. Ia telah menuliskannya dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Buku ini diterbitkan pada Maret tahun 2007. Dalam karyanya, Syekh Hamdi dengan tegas menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Ia kemudian memberikan penjelasan rinci mengenai penelitian dan bukti-bukti yang mendukung pandangannya. Namun, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan mencolok antara tembok yang dibangun oleh Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terdiri dari batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa tembok Zulkarnain terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Kedua, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun oleh dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina, termasuk dinasti Han dan Ming. Di sisi lain, menurut Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta bantuan dari Zulkarnain. Setelah selesai, Zulkarnain menyatakan bahwa tembok itu tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, dalam ayat 86 surat Al-Kahfi, ketika Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum di barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Zulkarnain untuk memutuskan nasib mereka. Dengan kata lain, Zulkarnain menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan para raja Cina tidak. Oleh karena itu, apakah benar bahwa tembok Cina disebut sebagai tembok yang dibangun oleh Zulkarnain? Tidak sama dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, menurut tafsir The Holy Quran karya Abdullah Yusuf Ali, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu di distrik Hisar, Uzbekistan. Letaknya sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara dan berada di jalur utama dari Turkestan ke India pada koordinat 38 dan 67. Tempat ini kini disebut Buzgolhana dalam bahasa Turki, sedangkan dulu dinamakan Bab al-Hadid dalam bahasa Arab. Orang Persia menyebutnya dengan Dar-i-Ahani dan orang Cina dengan Taimen Kuan. Semua nama tersebut memiliki arti pintu gerbang besi. Meskipun hasil foto satelit pada koordinat tersebut tidak menunjukkan adanya tembok atau pintu besi. Namun seorang pengembara Cina, bernama Hyowen Xiang pernah melewati pintu berlapis besi saat melakukan perjalanan ke India pada abad ke-7. Terdapat juga sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul tidak jauh dari tempat tersebut. Pada tahun 842, Khalifah Abbasiyah, Al-Watsik Billah mengirimkan sebuah tim ke gerbang tersebut yang dipimpin oleh Salam. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan gerbang di antara gunung-gunung itu selebar 137 meter, ada juga yang menyebut 150 meter, dengan pilar besar di kiri dan kanan yang terbuat dari logam besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung pintu daun raksasa. Pada Perang Dunia II, diceritakan Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenal gerbang besi itu. Dalam cerita lain, para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Jeihun dalam ekspedisi Balkah dan disebut sebagai Babul Hadid, atau pintu besi di dekat Tarmis. Timurleng pernah melewatinya, juga Syahrukh dan ilmuwan Jerman Sledverger. Arkeolog Spanyol, Clapigeo, pada 1403 Masehi, diberi tugas oleh Raja Kishtalah di Andalus untuk pergi ke sana dan bertemu dengan Timurleng. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkindi dan India. Beberapa orang menyatakan bahwa tembok tersebut kini tenggelam dan berada di Azerbaijan dan Armenia, di wilayah pegunungan yang sangat tinggi dan keras. Tembok itu berdiri tegak seakan-akan diapit oleh dua tembok yang sangat tinggi.
Lokasi ini tercatat dalam peta-peta Islam atau Rusia, dan berada di Republik Georgia. Dalam bukunya Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtirak al-Afaq, Al-Sharif al-Idrisi menegaskan hal itu melalui penelitian Salam, seorang utusan Khalifah al-Watsiq Billah. Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah dengan luas sekitar 150 meter. Lembah tersebut ditutupi tembok berpintu besi dengan panjang sekitar 50 meter. Meskipun Al-Quran tidak secara rinci menyebutkan asal-usul dan tujuan perjalanan Zulkarnain, terdapat catatan bahwa ia melakukan perjalanan ke arah matahari terbenam dan terbit. Selama perjalanannya ke utara, Zulkarnain menemukan dua bukit di baliknya terdapat masyarakat bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para pakar tafsir berpendapat bahwa Zulkarnain berasal dari Mesir dan membangun tembok di sekitar Asia Tengah. Di wilayah ini, terdapat beberapa negara seperti Cina, India, Uzbekistan, dan lainnya. Dengan beberapa petunjuk, para ahli tafsir dan peneliti menyimpulkan bahwa tembok tersebut berada di Asia Tengah. Dalam Nuzhat al-Mushtaq, Al-Sharif al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah menanyakan kepada penduduk yang tinggal di sekitar gunung, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengakui pernah melihat sekelompok orang di atas dinding pembatas. Namun, angin topan menerjang mereka, sehingga penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam kembali melalui Taras, kemudian Samarkan, kota Rai, dan akhirnya tiba di istana Al-Watsiq di Sura Menra'a, Irak. Di sana, ia merinci hasil penelitiannya kepada Khalifah. Menurut kisah Ibnu Battutoh dalam kitab Rahlat Ibn Battutoh, pegunungan Ya'juj dan Ma'juj terletak sekitar 6 hari perjalanan dari Cina. Kisah ini tidak bertentangan dengan cerita Al-Sharif al-Idrisi, karena di sebelah barat Laut Cina terdapat wilayah-wilayah Rusia.